Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Leo berencana menjemput Siska dari rumah Monik, dan Mama Monik mendapat pesan bahwa Diki sedang bersama Cory. Monik pun sangat emosi melihat foto tersebut. Siska pun pulang dari rumah Monik diantar Dennis karena sangat kecewa melihat Maureen terkapar di rumah sakit. Johnny teringat kejadian kecelakaan Maureen dan Johnny sangat sedih melihatnya karena semakin dendam dengan keluarga Diki. Tiara diusir dari rumahnya oleh debt collector. Tiba-tiba Leo datang menolong Tiara, dan tak lama Mama Marissa pun datang dan menolong Tiara. Akhirnya debt collector pun disuruh Mama Marissa pergi. Mama Marissa memberi izin jika Tiara dan Bonnie dapat tinggal di rumahnya. Cory diajak ke rumah Diki, dan Diki berencana akan menyekap Cory dengan alasan Helmi sudah disekap di gudang. Dan akhirnya Cory takut dan menampar Diki. Cory sangat ketakutan karena Diki akan berbuat yang tidak pantas. Tiara dan Bonnie tinggal di rumahnya Mama Marissa. Leo masih belum percaya jika Tiara akan membohongi Leo. Saat Diki akan bertindak asusila, Helmi membantu dan mematikan sekring listrik agar mereka tidak tahu jika Helmi membantu Cory. Akhirnya Cory berhasil memukul Diki, dan Helmi masuk dan memukul Diki. Akhirnya mereka pun berkelahi. Saat Diki akan membuka topeng Helmi pun tetap siaga melawan. Tiara dan Leo berdebat karena Tiara menuntut Leo tanggung jawab. Siska tiba-tiba datang, dan Tiara beralasan karena Tiara memiliki utang yang banyak dan rumahnya diambil oleh debt collector. Mama Marissa memberi izin jika Tiara boleh tinggal di rumahnya. Akhirnya Helmi kalah dan tidak ada waktu Diki. Tak lama Diki mengejar Cory. Di perjalanan ketemu dengan Monik, dan Diki pun ditampar oleh Monik untuk menyelamatkan Cory. Cory ditolong oleh Monik. Diki penasaran dengan orang yang menolong Cory dan berkelahi dengannya. Leo ingin keluar dan mencari udara segar, beralasan dengan Siska. Dan Leo sangat pusing dengan Tiara dan Helmi. Monik menghubungi Siska karena Siska jangan berhubungan dengan Diki lagi. Tiba-tiba Marissa mendengar percakapan Monik dan Siska. Marissa sangat kecewa dengan Siska. Marissa inginkan bukti kepada Siska dan diminta Siska mencari Leo. Jika tidak bisa, berarti Siska sama saja dengan papanya Diki. Marissa meminta Reta untuk menjemput Leo pulang. Tiara pun berniat mencari Leo. Siska berhasil menemukan Leo, dan Siska ingin ikut kemanapun Leo pergi. Siska sangat sedih. Siska pun berjanji tidak akan menyebut nama Helmi lagi walaupun apapun yang terjadi, dan Leo berharap semoga seterusnya. Dan Diki akan menghabisi Helmi segera agar Diki bisa tenang dan dapat memiliki Cory sepenuhnya. Cory pun tersadar, dan ternyata Cory tidur di rumah Monik. Monik meminta maaf atas apa yang telah terjadi dengan Cory. Jika waktu dapat diulang, Marissa inginkan Tiara yang menikah dengan Leo. Cory memberitahu jika Helmi masih hidup kepada Arnas dan Monik. Mereka pun syok mendengar itu. Arnas akan berencana menghabisi semua keluarga Monik satu persatu. Tak pernah tenang, dan Monik menjelaskan pembalasan dendam itu kepada Diki, bukan ke anak-anak Monik. Leo berencana akan memberitahu kepada Siska jika Bonnie adalah anaknya. Cory
Siska tahu keberadaan Helmi, dan Arnas pun marah besar kepada Siska karena Arnas merasa Siska telah membuat Helmi mati. Leo dan Siska berencana pulang ke rumah Mama Marissa. Johnny berjanji jika Maureen sadar tidak akan membuat Maureen sedih lagi dan tak ingin melakukan hal yang membuat Maureen sedih. Akhirnya Maureen pun tersadar dan Johnny sangat senang, dan Johnny segera memanggil dokter. Di perjalanan pulang, Siska terlintas dengan ucapan Arnas dan teringat Helmi. Begitupun Leo berjanji akan segera menjelaskan masalah Tiara. Pak Sidik sangat mengkhawatirkan kedua putrinya, dan Reta pun merasa iri karena Cory dan Reta tak ingin memikirkan Cory. Diki akan segera menghabisi Helmi agar hidupnya tenang, walaupun rencana Diki berantakan. Diki menelpon Leo dan ternyata tidak aktif. Leo sesampai di rumah dan Siska dengan manja ingin dibukakan helmnya. Marissa sangat kecewa melihat Leo dan Siska begitu romantis. Baik buruknya Siska adalah tanggung jawab Leo, ucapnya Leo. Jika Mama Marissa tidak bisa menghargai Siska, maka Leo akan pergi dari rumah. Tiara akan membuat Leo sangat menderita, tegasnya. Tiba-tiba Bonnie datang dan memanggil Leo papa. Leo akan segera memberitahu soal Bonnie kepada Siska. Maureen ditolong oleh Ardan dan Romy. Johnny sangat bahagia melihat Maureen sadar. Maureen pun marah dan menyuruh Johnny untuk pergi dan meminta Johnny pulang ke rumahnya. Maureen sudah tidak percaya lagi dengan Johnny. Johnny meminta maaf kepada Maureen. Johnny tidak akan membuat Maureen sedih lagi. Monique hanya ingin hidup tenang dan tak ada masalah. Saat Siska ke kamar, melihat kamarnya, ternyata tempat tidur Siska dan Leo sobek-sobek. Siska mengira ini ulah Helmi dan Leo pun mengira ini ulah Tiara. Mama Marissa pun datang. Begitupun memanggil Joulaiha, dan Leo minta maaf telah menuduh Tiara. Tiara tetap akan mengikuti permainan Leo, dan Tiara mempersilahkan untuk mengembalikan barang ke kamarnya agar tidak pergi dari rumah. Leo menasihati agar Siska tidak kepikiran masalah yang ada, dan Siska pun tiba-tiba terucap Siska tidak akan memikirkan soal Helmi, dan Leo pun shock. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.